ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد ما بعد. Hadirin jamaah, bapak-bapak, jadi jamaah sekalian, kesempatan pada kajian duha kita akan bicara tentang oleh-oleh haji. Jadi masyarakat kita ini kalau haji oleh-olehnya banyak, sampai karpet-karpet dibeli. Alasannya kalau beli di sono berkah katanya, kalau di Tanah Abang nggak berkah. Sebenarnya orang yang pulang haji, kalau toh dia mau bawa oleh-oleh, ada oleh-oleh yang harus diperhatikan, bahkan wajib kita bawa. Oleh-oleh haji apa yang wajib kita bawa? Yang pertama, oleh-oleh tentang sejarah Islam, oleh-oleh tentang historis Islam. Islam bukan agama yang hanya dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Islam bukan agama yang datang secara tiba-tiba, tapi Islam punya historis, adalah warisan para nabi dan para rasul yang lain. Di antaranya dari Ibrahim alaihissalam. Ritual haji pertama kali adalah warisan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lah yang pertama menjalankan ibadah haji. Kenapa ini penting? Untuk membantah Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani mereka mengaku sebagai pengikut Ibrahim. Hanya saja Ibrahim dirubah namanya jadi Abraham. Ibrahim adalah panutan bagi agama Yahudi dan Nasrani. Mereka sangat memuliakan Nabi Ibrahim. Namun pengakuan mereka sebagai pengikut Ibrahim bohong. Buktinya mereka tidak menunaikan ibadah haji, padahal ibadah haji adalah ibadahnya Nabi Ibrahim. Justru Nabi kita Nabi Muhammad SAW dimusuhi oleh Yahudi dan Nasrani. Justru Nabi kita lah yang menghidupkan ibadah haji. Jadi aneh, mereka memusuhi Nabi kita Nabi Muhammad SAW, justru Nabi kita yang menunaikan ibadah haji. Mereka sebagai orang yang mengaku pengikut Nabi Ibrahim, tapi justru mereka enggak haji. Maka haji pertama adalah pukulan, tamparan bagi agama Yahudi dan Nasrani. Mana bukti kalian cinta Ibrahim? Mana bukti kalian pengikut Ibrahim? Bohong. Yang justru mengikuti syariat Ibrahim adalah Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, ibadah haji merupakan ritual yang menunjukkan bahwa Islam itu sama. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang dibawa oleh Nabi Ibrahim sama. Hanya saja Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad lebih lengkap daripada Ibrahim. Jadi oleh-oleh haji yang pertama adalah tentang sejarah agama Islam ini, bahwa agama ini sama yang dibawa dengan Ibrahim alaihissalam, punya latar belakang historis, bukan semata-mata muncul dibawa oleh Nabi Muhammad tok, tapi nabi-nabi yang lain sama mendakwahkan Islam, dan pokoknya sama dengan Ibrahim alaihissalam, karena Ibrahim bapaknya para nabi dan para rasul. Jadi orang yang menunaikan ibadah haji tambah yakin bahwa agamanya itu bukan fiktif, agamanya itu bukan bikinan Muhammad. Salah orang-orang menuduh Islam itu bikinan Muhammad. Tidak, itu buktinya haji itu. Yang pertama kali tawaf, yang pertama kali sa'i Ibrahim. Jadi bukan bikinan Muhammad. Ini terbantah. Itu fungsi besar daripada haji, menguak historis sejarah daripada agama-agama yang ada. Jadi agama itu harus diselidiki asal usulnya. Ya, kayak bapak umpamanya beli barang itu harus tahu asal usulnya. Kalau orang beli tanah harus lihat sertifikatnya. Kalau orang beli kendaraan harus lihat BPKB-nya.
Kalau orang pilih agama, lihat sumbernya itu, historisnya. Ini benar tidak agama ini wahyu dari Tuhan atau mungkin rekayasa? Semua agama sekarang hari ini redup. Dengan apa? Teknologi, kecanggihan manusia. Tidak ada agama yang bisa sejalan dengan kemajuan teknologi akal manusia kecuali Islam. Makanya aplikasi di Android, di handphone yang paling banyak itu aplikasi Islam. Ya gak Pak? Ya, bapak-bapak yang punya handphone, yang suka ngaji, itu aplikasinya aplikasi Islam luar biasa. Jutaan aplikasi Islam itu Pak. Beda dengan agama-agama yang lain, nggak ada aplikasinya, sedikit, jauh. Karena kecanggihan manusia sudah bisa menilai mana yang benar dan mana yang salah, mana yang logis, mana yang tidak logis, mana yang hak, mana yang batil. Fitrah berjalan. Makanya hari ini tidak ada agama yang bertahan menghadapi kecanggihan hidup manusia kecuali Islam, yang semuanya rapuh. Nggak masuk akal lagi agama-agama itu. Sudah sudah, kalau makanan kalau udah basi itu udah kadaluarsa gitu, expired, udah nggak ini lagi, nggak layak lagi dikonsumsi. Nah, jadi orang yang pulang haji harusnya tambah yakin sama agamanya, bahwa agamanya hak, agamanya benar. Kita doakan semoga yang pulang haji dapat haji yang mabrur, ya. Yang belum haji supaya dimudahkan berangkat haji. Syukur-syukur diajak, ya Pak ya, sama yang banyak duitnya. Yang belum haji siapa aja nih? Ayo ikut, ntar saya yang bayar. Gitu, ya Pak ya. Ustadznya juga diajak mudah-mudahan. Gitu. Yang kedua, oleh-oleh yang haji yang kedua, oleh-oleh akidah Islam. Nih Pak, Bu, oleh-oleh apa Bu yang kedua Bu? Akidah. Orang yang haji hendaknya belajar akidah tauhid, ya, akidah tauhid. Terus sebentar. Yang pertama tadi ayatnya Al-Quranul Karim, ya, tentang historis Islam, surah Ali Imran. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasroniyan walakin kana hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasroniyan. Ibrahim itu bukan Yahudi, Ibrahim itu bukan Nasrani, gitu. Akan tetapi Ibrahim itu seorang yang hanif, lurus jalannya, musliman, seorang muslim, dan dia tidak termasuk orang yang musyrik. Ali Imran ayat berapa Pak? Surah Ali Imran ayat 67. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Surah Al-Maidah, Ali Imran ayat 67. Nabi Ibrahim bukan orang Yahudi, Nabi Ibrahim bukan Nasrani, karena semua agama itu ngaku sebagai pengikut Ibrahim. Kami Ibrahim, kata Nasrani juga. Tapi bohong. Kalau emang ente pengikut Ibrahim, haji dong. Kan haji amalan Nabi Ibrahim. Mereka enggak haji. Yang haji justru umat Islam, gitu. Jadi emang terpukul tuh mereka tuh, lihat ibadah haji tuh, malu tuh, nggak punya muka itu Yahudi Nasrani, malu mereka, batal agama mereka, bohong agama mereka, gitu. Dari syariat haji itu bagus, apalagi sekarang ada siaran langsung, orang bisa melihat ritual haji ini, ritual Ibrahim nih, ini baru agama nih, ini baru agama, gitu. Oleh-oleh haji yang kedua yaitu oleh-oleh akidah tauhid. Orang yang haji akan mengunjungi dua kota suci, Mekah dan Madinah.
Mekah dan Madinah. Perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu, di Mekah itu kita akan mendapati tempat-tempat yang bersejarah. Yang paling besar tentu Ka'bah, ya, Ka'bah, Baitullah, bahasa harfiahnya rumah Allah, ada Ka'bah. Tapi masyarakat di sana, di Mekah, tidak menyembah Ka'bahnya. Ka'bah hanya sebatas arah kiblat buat sholat, pemersatu. Tidak ada orang ngusap-ngusap Ka'bah kemudian berkah, nggak ada. Kiswahnya saja diganti, biasa saja orang sana. Sebagian masyarakat saja yang jahil, kiswah Ka'bah itu diguntingin buat jimat, ya kan, berkah katanya. Ya, yang haji jangan mau dimanfaatin nih, beli nih kiswah Ka'bah nih berkah sekian. Itu luar biasa, salah kaprah. Di Ka'bah itu ada Hajar Aswad. Nih, Bu, Hajar Aswad batu dari sorga yang turun bersama Adam. Jadi ketika Adam diusir dari surga, itu turun ke bumi bersama Hajar Aswad. Hajar Aswad pertama kali turun warnanya putih, berubah jadi hitam karena dosa manusia. Ini hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Jadi Hajar Aswad itu warnanya putih pertama turun, berubah hitam karena dosa manusia. Sehingga kata Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ad-Da'u wa Dawa, bahwa dosa manusia menyebabkan terjadinya perubahan alam semesta. Yang tadinya batu itu putih berubah jadi hitam karena dosa manusia. Nah, Hajar Aswad walaupun batu dari sorga, ini sahih, batu dari sorga, berarti sorga sudah ada, berarti surga sudah ada. Ini batu dari sorga, itu Hajar Aswad itu. Jadi kalau kita mencium Hajar Aswad, mencium batu dari surga. Walaupun itu batu dari sorga, Bu, tidak dikeramatin sama orang-orang Mekah. Nggak ada yang manfaatin jual kembang, ya kan, nyawer kembang di sekitar Hajar Aswad. Nggak ada kuncennya, nggak ada, gitu. Nggak dibisnisin. Coba kalau kita yang megang Hajar Aswad, bayar. Iya, nyium bayar kali, gitu. Di negeri plus 62. Semuanya bayar, kencingannya bayar, semuanya bayar. Masuk pantai bayar, gitu. Itu orang mencium Hajar Aswad, perhatikan, itu karena syariatnya bagi orang yang tawaf. Bu, dengerin nih, Bu. Umar sebelum mencium Hajar Aswad pernah mengucapkan kalimat tauhid. Sebelum mencium Hajar Aswad ketika Umar jadi khalifah, di hadapan jamaah yang tawaf waktu itu, Umar bilang, innaka hajarun ma tanfa'u wa la tadur. Kamu batu enggak bisa memberikan manfaat, kamu batu enggak bisa memberikan mudarat. Kalau seandainya saya enggak lihat Nabi cium kamu, ngapain saya juga cium kamu? Tuh kalimat tauhid. Umar mencium Hajar Aswad karena memang sunnah dari Nabi, sunnah. Bukan berarti Hajar Aswad itu berkah, yang cium itu bisa umurnya panjang, bisa awet muda, bisa enteng rezeki, enteng jodoh. Bukan, karena sunnah Umar cium. Dan Umar bilang kamu nggak bisa memberikan manfaat. Tuh tauhid, Pak, Bu. Yang haji belajar tuh akidah yang benar di sana. Bayangin kalau Hajar Aswad di sini, ada di negeri kita. Waduh, ada KW-nya tuh, Hajar Aswad KW 1, KW 2, ya kan. Ya, Hajar Aswadnya digompal-gompal, diketrik-ketrik buat cincin. Iya. Iya. Atau dikasih anti gores kali di sini. Gitu, Hajar Aswadnya. Untungnya di sana, Bu. Kalau di sini, waduh, jadi keramat Hajar Aswad. Oh. Jadi orang nanti bikin apa, sujud di di depan Hajar Aswad. Nanti orang meminta-minta di Hajar Aswad.
Di sana negeri tauhid, akidahnya bagus. Hajar Aswad tidak dibikin macam-macam, hanya dicium doang. Itu pun hukumnya sunnah muakkadah, tidak wajib. Dan bagi yang nggak mampu mencium, dengan isyarat saja ke arah Hajar Aswad, selesai. Tuh jamaah haji yang di sana, lihat batu dari sorga tidak diapa-apain. Beda dengan kita. Di Ka'bah juga ada makam Ibrahim. Tahu makam Ibrahim nggak? Tempat Nabi Ibrahim berdiri menyusun Ka'bah. Lihat Al-Quranul Karim, ya. Allah berfirman, sama masih dalam surah Ali Imran, ya, ayat 96. Surah Ali Imran ayat 96. Allah berfirman, inna awala baitin wudiya linnas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya bangunan tempat ibadah pertama kali dibuat oleh manusia adalah yang di Mekah. Bakkah itu Mekah, nama lain Mekah atau Bakkah. Mubarakan, yang diberkahi, wahudan, sebagai petunjuk lil alamin. Itu bukti. Jadi Ka'bah itu bukti bagi seluruh orang. Ini ada agama nih, lahirnya agama dari Ibrahim alaihissalam, gitu. Fihi, di sekitar Ka'bah itu ayatun bayinatun, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Di antaranya tadi Hajar Aswad, tanda kebesaran Allah. Kemudian maqam Ibrahim, maqam tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Perhatikan, jangan tidur. Jadi jamaah sekalian, dalam surah Ali Imran ayat 96 Allah sebutkan di sini bahwasanya ayat 97-nya, ya. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Di seputar Ka'bah itu ada tanda-tanda kebesaran Allah, diantaranya adalah maqam Ibrahim. Maqam itu tempat berdiri, bukan kuburan. Jadi maqam itu tempat berdiri. Karena Ibrahim itu menyusun Ka'bah, bagian atasnya naik ke atas dulu, kayak anak tangga, maqam itu. Nah itu masih ada tempat telapak kaki Ibrahim, masih ada tandanya di situ. Tanda telapak kaki Ibrahim masih ada. Berbagai macam perubahan alam tidak menghancurkan maqam Ibrahim, tidak menghancurkan Hajar Aswad, terpelihara sampai hari kiamat. Tuh, tempat Ibrahim menyusun Ka'bah masih ada sekarang, tapi tidak dikeramatin. Berbeda di negeri ini. Tempat petilasan Pangeran Diponegoro, pejuang-pejuang dulu dikeramatin di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kan? Nih dengerin nih. Tempat Sunan Gunung Jati, tempat Sunan Kalijaga dikeramatin. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam ada masih. Oleh penduduk Mekah, Bu, tidak diapa-apain. Kalau kita di sini, wah kembang mulu isinya. Selamat datang di makam Ibrahim. Kayak di Priok, selamat datang di Kubah Al-Hadad, makam Mbah Priok, padahal kosong. Berlebihan, salah kaprah. Lihat orang yang haji. Nih Bu, kasih tahu kalau ada keluarganya yang haji, orang tuanya, tetangganya, temannya, lihat tuh Bu, lihat tuh Pak, di sana nggak dikeramatin situs-situs sejarah. Itu hanya tempat bersejarah. Kalau mau nyari berkah di masjidnya ibadah. Ini salah, di masjidnya malah tidur. Di tempat keramat malah nggak berani tidur. Nah ini Pak, perhatikan. Apalagi Pak di sana? Di Mekah ada namanya goa tempat terima wahyu pertama. Goa apa namanya Pak? Goa Hiro. Manusia paling mulia pernah masuk situ, Nabi kita Muhammad SAW. Malaikat paling mulia pernah masuk di situ, Jibril. Dua makhluk mulia, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril, masuk ke situ.
terima wahyu, turun wahyu pertama di situ. Sejak masa Nabi sampai hari ini tidak ada orang cari wangsit di Goa Hiro, nggak ada. Nggak ada orang Mekah nyari petilasan, nyari berkah, ya, tiduran di situ. Kalau mau bisa orang Mekah bikin kemah di situ, bikin ritual di situ. Nggak ada. Lihat akidah. Pemerintah sana hanya menetapkan tempat itu situs sejarah, dan Allah jaga sampai hari ini tidak hancur dengan kondisi zaman. Nggak hancur, Allah pelihara selama 15 abad. Pemerintah sana mengingatkan jangan berbuat macam-macam, ditulisin, cuman tulisan pakai bahasa Arab. Ini kita jamaah haji malah minta-minta di sana, ngusap-ngusap Goa Hiro, ya, diolesin ke perutnya biar cepat hamil bagi pengantin baru, diolesin ke mukanya biar awet muda. Ini salah kaprah. Nggak sekalian dompetnya digosok-gosok ke Goa Hiro biar ada isinya kan gitu ya. Nih Pak, Bu, belajar tauhid, kasih tahu sama jamaah haji, lihat tuh Pak, Bu, lihat tuh, yang di kampung-kampung jangan ketipu sama pembimbing haji. Pembimbing haji memanfaatin tuh, mari kita baca Al-Fatihah situ, Yasinan di situ. Keliru. Kalau mau ibadah di haramnya, bukan di goa. Makanya sayang jamaah haji itu kalau pembimbingnya salah, malah jatuh syirik di tempat-tempat seperti itu. Minta-minta ini. Yang lebih jengkel itu kadang nyoret-nyoret. Suparjo, wih, 2019, ya, pakai nama travelnya dah, gitu. Banyak juga yang nyoret-nyoret, maka kita sayangkan jamaah haji itu coret-coret di sana. Jangan. Nabi juga pernah masuk ke dalam goa ketika hijrah. Goa apa Pak? Goa Sur bersama Abu Bakar. Diabadikan dalam surah Al-Maidah, tapi tetap tidak dikultuskan. Beda di kita. Di Tasik ada Goa Pamijahan. Konon kalau masuk ke dalamnya tembus-tembus Mekah. Wih. Nggak tahu tembusnya Tiongkok, ya kan? Ya, Tiongkok ya, tembus Tiongkok, Cina. Jadi nggak benar mitos Goa Pamijahan. Kalau ke sono bisa berkah, nembusnya Mekah. Aduh, percaya orang masyarakat. Nih Bu, kasih tahu nih. Ya, ibu-ibu pengajian ini kadang perhatikan. Yang di kampung-kampung kesian mereka. Jadi kajian ilmiahnya hilang. Di Madinah juga ada tempat bersejarah, diantaranya kuburan Baqi. Tuh Bu, yang ke kuburan Baqi, kuburannya rata tanah, cuma patok Bu, cuma patok batu, nggak ada tulisannya. Kalau kita tulisannya ya Charles meninggal, lahir, meninggal, kayak KTP gitu, meninggal kan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan gitu ya. Di batu nisan di sana enggak batu. Bahkan raja Saudi yang sebelumnya meninggal itu di sana cuma batu. Makanya ada wartawan dari Prancis masuk Islam. Kenapa? Penguasa, banyak duit, raja minyak, kuburannya biasa. Coba kita, waduh, lihat di kuburan artis tuh yang meninggal, artis yang jadi ustadz, tinggi sendiri tuh di Tanah Abang itu, gitu, karet pipa, paling tinggi dia, kuburan artis yang ngunjungin mak-mak idolanya. Iya jemaah sekalian, lihat sana rata, nggak ada yang minta-minta. Padahal itu kuburan Ahlul Jannah. Nih Bu, kuburan Ahlul Jannah ada di situ.
Maklar doa nggak ada. Yang pakai payung hitam itu, ya kan? Baju hitam, peci hitam, kacamata hitam, sarungnya hitam, mukanya juga hitam, panas-panasan. Nah itu nggak ada di sana. Makanya orang kita lihat ke kuburan Baqi, nggak ada yang buang kembang, nggak ada tukang kembang sini, nggak ada tukang air mawar sini, nggak ada. Nggak ada yang jual Yasin Padilah sini, nggak ada. Tuh belajar akidah sana. Di sini kuburan Habib kayak kamar pengantin, kembang semua. Allahu Akbar. Kasih tahu Bu, Pak, kasih tahu jamaah haji. Lihat tuh Pak, Bu, di sana kuburan ahlul jannah, kuburan orang-orang yang dijamin surga biasa aja. Sama kuburan Nabi pun biasa aja, tanah, batu, cuman memang dipagar. Itu bukan dibangun, dipagar supaya masyarakat tidak berlebihan. Kalau nggak ada pada gelimpangan nangis-nangis di kuburan Nabi, dijaga oleh askar sana. Kasih tahu yang benar ziarah kubur, mengucapkan salam, bersalawat pada Nabi. Tidak ada ritual-ritual khusus di kuburan. Tuh tauhid. Di sana di Madinah ada juga Bukit Uhud, tempat Nabi perang. Turun banyak ayat pada perang Uhud. Bukit yang banyak ayat turun, di antara surah Ali Imran banyak turun di Bukit Uhud. Bukit Uhud pernah bergetar ketika Nabi di atasnya. Namun masyarakat di sekitar Bukit Uhud tidak ada yang mengkeramatkan Bukit Uhud. Tidak ada yang baca ahlan wa sahlan, Bukit Uhud barokah. Terus ada yang jual kembang situ, nggak ada. Nah ini salah kaprah. Bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu yang datang ke sana, kasih tahu tuh Pak, negeri tauhid. Kalau ngalap berkah tuh ibadah, sholat di haram 100.000 kali pahalanya, atau di Nabawi 1000 kali pahalanya, atau di Masjid Kuba, bukan di situs-situs sejarah. Itu cuma situs sejarah. Perhatikan, oleh-oleh akidah. Belajarlah akidah, wahai ahlu sunnah, wahai kaum muslimin. Kasih tahu Pak, ibu-ibu, tuh Pak, lihat sana tuh, nggak ada yang dikeramatin. Ya. Yang ketiga, oleh-oleh haji yang ketiga adalah oleh-oleh manhaj, cara beragama. Ini saya sering jelaskan di sini. Sekarang orang cara agama itu bingung, cari Islam yang benar itu bingung. Gampang, haji itu ngelihat tuh, di sana asalnya agama kita. Produknya tuh di Mekah dan di Madinah. Nabi lahirnya di Mekah, meninggalnya di Madinah. Ayat Qurannya turun di mana? Mekah dan di Madinah. Makanya ada ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah. Ayatnya turun di Mekah, turun di Madinah. Nabinya orang Arab. Jadi kalau orang mau tahu agama yang asli di sana, jangan mau dicekokin sama pembimbing haji. Bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kita ke Arab Saudi, agamanya, ajarannya beda sama kita. Kurang ajar. Iya, diajarin begitu. Ajarannya beda sama kita. Justru itu yang asli. Saya tanya nih, Bu, semua orang kalau produk asli itu lahirnya di tempat awalnya itu muncul. Empek-empek. Yang asli di mana? Palembang. Lahirnya di Palembang, empek-empek. Cari empek-empek yang asli yang enak, Palembang. Kalau di Betawi, oncom dalamnya. Nah, bakpia mau enak, sana aslinya Jogja. Rendang mana rendang? Padang. Ajaran Islam yang asli Mekah, Madinah. Jangan mau dibohongin ada Islam Nusantara. Wah, Islam yang bagus nih kita nih. Wah, Islam nano-nano. Campur Hindu dikit, campur Buddha dikit, campur Kristen dikit, campur kejawen dikit, animisme. Itu yang sekarang terjadi. Harusnya jamaah haji diajarin, Pak, Bu, nanti kita datang ke dua kota suci, Mekah dan Madinah. Ini kita lihat agama kita di sana. Itu lahirnya Islam di sana. Ulamanya banyak di sana.
Dan Mekah dan Madinah ini sampai akhir zaman dua kota yang dijaga oleh Allah. Sampai Dajjal nggak bisa masuk ke Mekah dan Madinah. Bekasi masuk, ya kan? Iya. Dajjal nggak masuk. Mekah dijaga oleh malaikat. Tuh, Pak. Lihat di sana, diukur agama kita di sana. Tuh, jadi jangan mau dicekokin. Hati-hati ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Sampai begini nih Pak. Pembimbing bilang gini, nanti kalau di sana dikasih buku, balikin lagi, jangan baca. Kalau diambil tapi jangan baca. Kalau bisa balikin aja. Sampai dilarang jamaah kita untuk terima buku. Di sana kan ada pembagian buku Pak, wakaf buku gratis, udah bahasa Indonesia. Ya, saya dapat juga Quran tuh. Ya, pembagian. Syaratnya dites dulu. Kurang ajar kita dites gitu. Jahit gitu. Baguslah, emang kita siapa yang dites. Tapi minta saya satu dus mintanya buat jamaah. Nah, jamaah sekalian, ini cara agama kita ukur di sana. Saya sering bilang, kasus misalnya perayaan kelahiran Nabi, ya, ulang tahun Nabi. Di sini kan gede-gedean, ya gak? Gede-gedean gak? Wah, umbul-umbul sepanjang jalan. Foto mubaliknya juga gede, mejeng tuh mubaliknya itu, ya kan? Nih wah tampang ini, hadirilah peringatan ulang tahun Nabi. Dan itu seolah-olah amal yang paling mulia. Padahal di sana, di tempatnya Nabi lahir, biasa-biasa aja, nggak ada. Kalau seandainya mau bikin gede-gedean tuh di Masjidil Haram, hadirilah peringatan ulang tahun Nabi, penceramah Syekh Fulan, nggak ada. Nih Bu, kenapa nggak ada? Bukan budaya Islam, bukan budaya bangsa Arab. Jangankan kaum muslimin, bangsa Arab yang kafirnya saja nggak bikin ulang tahun. Abu Jahal nggak pernah bikin ulang tahun, Abu Lahab nggak pernah bikin ulang tahun, nggak ada. Jangankan Nabi kita, yang kafir saja Abu Lahab nggak bikin. Kenapa? Ulang tahun bukan budaya bangsa Arab. Makanya aneh kita di negeri kita, kok orang ulang tahun? Orang Arab yang kafir aja ketawa, aneh. Nah, bangsa Arab itu terkenal fanatis, fanatisnya tinggi, fanatis golongannya tinggi, ya. Makanya orang Arab biasanya nyari pasangan Arab juga, kan gitu ya Pak ya. Orang Arab cari Arab juga biasanya. Kenapa? Fanatisnya tinggi. Jadi kalau ulang tahun itu benar, di Mekah sudah bikin duluan. Berabad-abad, 15 abad kaum muslimin di Mekah tidak bikin ulang tahun Nabi. Demikian juga di Madinah. Nabi tinggal di sana, nggak ada orang Madinah sampai hari ini bikin ulang tahun Nabi. Toh ambil pelajaran wahai jamaah haji. Toh cara beragama. Bangsa Arab tahu mana yang agama, mana yang bukan agama. Mana yang agama, mana yang bukan agama. Mereka bisa milah, bisa milih. Kita terbalik, besar-besaran. Bahkan yang kalau nggak datang acara ulang tahun Nabi, agama kita dicurigai. Lu alirannya apa lu? Gitu. Ya, padahal di tempat nabinya lahir nggak bikin. Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj. Di Al-Quran, subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram, disebut masjidil haram. Isra Mi'raj itu mulai dari Masjidil Haram di Mekah sampai Aqsa di Palestina. Tapi sampai hari ini tidak pernah orang Mekah, tidak pernah pengurus Masjidil Haram bikin peringatan Isra Mi'raj. Padahal disebut itu. Nggak ada, hadirilah. Weh, peringatan Isra Mi'raj, penceramah Syekh Fulan, nggak ada. Kenapa? Karena itu bukan agama. Kalau kita kan repot, ini masjid kapan ngadain ini, kapan ngadain? Wah, repot luar biasa. Sholat yang penting masjid itu. Saya ulangi lagi, jadi ini salah kaprah. Di negeri perhatikan manhaj cara agama. Di sana negeri beragama pakai dalil.
nggak ngikutin ormas. Beda dengan kita, agama ngikutin ormas. Ini lihat problem, negeri betul-betul di atas Quran, di atas Sunnah, diterapkan di sana. Ya, manhajnya, apa namanya, cara beragama, tidak berkotak-kotak, pakai Quran, pakai dalil, nggak pakai budaya-budayaan, nggak pakai. Lihat, agama tegak, akidah tegak, cara beragama selesai. Kalau kita hari ini ngikut kiai dan seterusnya, nggak ada kiai-kiai disembah di sana, nggak ada. Ya, orang yang jalan depan ulama nunduk-nunduk ditegur, nggak boleh, sama-sama manusia, bongkok-bongkok nggak boleh. Tuh lihat tuh Pak. Yang keempat, oleh-oleh syariat. Oleh-oleh haji yang keempat, oleh-oleh syariat. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, oleh-oleh syariat, negeri yang bisa menegakkan hukum Allah. Walaupun nggak 100%, Mekah, Madinah tegak hukum Allah. Yang nyolong, potong tangannya. Nyolong, ya, potong tangannya. Kalau kita kan di sini korupsi dipotong masa tahanan. Ya, masa tahanan yang dipotong, ya kan. Makanya orang nyolong di Indonesia nggak kapok. Hukum yang ada itu tidak bisa memberikan efek jerah. Potong tangannya, zina rajam, pembunuhan kisos, selesai. Makanya kata Said Sabiq dalam fikih sunnah, 50 tahun kejahatan di Arab Saudi sama dengan 1 hari di Belanda. Belanda negeri hukum, Bu. Pengadilan internasional ada di Den Haag, Tobo, di Den Haag. Belanda itu bapak hukumnya dunia. Syariat bisa tegak. Kenapa kok sekarang orang anti sama Islam, anti sama Arab? Nih Bu, ngeriin lagi nih, serius nih, lagi panas nih, gitu. Iya, kenapa? Saya nggak pernah lihat ada orang Kristen takut sama agama Kristen, orang Buddha, orang Hindu takut sama agamanya, belum pernah lihat. Tapi orang Islam takut sama agamanya, seolah-olah agama itu menzolimi dia. Padahal agama, lihat di Mekah, jamaah haji, orang kafir aman, nggak ada ya disembelih, apa, genosida ya, yang pembersihan etnis, nggak ada. Di negeri Muslim nggak ada orang kafir dihabisin. Beda dengan kita di negeri kafir seperti Bosnia dulu, ya, etnis tertentu tuh dihabisin. Rohingya itu dihabisin, itu nggak ada di negeri Islam kayak Saudi itu. Allah berkahi, itu negara bisa terapkan hukum Islam, maju, kaya. Nih kita nih, orang-orang kita yang pinter-pinter nih, Pak, Arab Saudi kayaknya cuma minyak doang, toh kita semua ada di negeri kita. Yang kita sesalkan, kenapa orang takut sama Islam? Islam terbukti, kecuali kalau nggak ada bukti, Bu, boleh kita ragu-ragu. Ini ada bukti kok, maju. Kurang apa? Orang yang sakit masuk rumah sakit mahal kayak apapun gratis. Lihat jamaah haji, jamaah umroh. Kemarin jamaah saya yang meninggal itu dirawat di rumah sakit sekian lama, semuanya gratis. Sampai mati pemakamannya gratis. Emang kita bayar semuanya? Kuburan bayar, ini bayar. Allahu Akbar. Kenapa kita nggak ngambil? Lihat, syariat bisa tegak. Orang nyangka Islam bisa gak diamalin? Bisa, itu contohnya. Saudi undang-undang dasarnya adalah Al-Quran dan hadis, undang-undang dasarnya. Bisa. Kenapa hari ini kita ragu dengan Islam? Kenapa hari ini takut dengan Islam? Tuh, syariat. Aman. Sholat berhenti, aktivitas sholat semua. Emang kita mangkal depan masjid pada dagang deh, sholat pada kagak ke masjid. Ke masjid cuma buat nongkrong, toilet. Kurang ajar, gitu. Iya, sholat tegak Pak. Perempuan pakai jilbab semua, tertutup auratnya. Nggak ada transaksi riba di sana. Bisa diterapkan.
pajak nggak ada, kita semua kena pajak gitu ya. Rumah kena, apa namanya, makanan kena, semua kena, kendaraan kena. Nah, saya mau ajak berpikir, jamaah haji, lihat tuh, Islam bisa tegak. Kenapa orang anti sama Islam? Kenapa dikit-dikit yang salahkan, apa namanya, Arab dan seterusnya? Nah, ini dia oleh-oleh haji. Sebenarnya banyak. Oh, di Indonesia itu banyak, ya kan? Nah, ada orang-orang kayak tadi disebut Bapak, orang-orang itu, orang-orang infiltran, dimasuk, nyusupin, bikin pusing. Makanya orang-orang kayak gitu bagusnya jangan ditangkepin, biarin aja dia ngomong, nanti juga kena azab. Setiap kejahatan terhadap agama, agama ini ada yang punya, Rabbul Alamin. Nih Pak, Bu, kalau bapak ibu dicela-cela, marah gak? Marah. Allah pun demikian. Ketika agama ini dicela-cela, biarin aja, nanti juga kena kualat, orang Betawi bilang, sambar geledek dia. Iya, doain aja, ya Allah semoga mulutnya hancur gitu. Iya. Kalau ulama bantah, kalau kita doain aja. Kalau orang yang berilmu bantah, kalau kita seperti itu. Dan saya bilang itu orang-orang itu orang-orang yang hubud dunia, mobilnya, gaya hidupnya. Iya, mending apa namanya, nyelanya itu menyakitkan sekali, menghina. Jangan jamaah sekalian, lihat nanti akhir hayatnya. Biasanya Allah tunjukkan akhir hayatnya itu, Allah hinakan dia. Semoga Allah hancurkan mulut orang-orang yang menghina Islam ini gitu ya. Orang-orang kayak gitu duit tuh, setiap ngomong dapat duit ya. Radikalisme, duit, setiap ngomong dapat duit gitu. Kemarin saya ditawarin tuh, mau ke Ustadz gabung sama kita, rumah dapat, mobil dapat, azab juga dapat gitu. Wallahu alam bisawab. Ya, sampai sini udah capek ya, kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.